Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani hari. Kami di sini sangat senang bisa kembali menyapa sahabat semua di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi teman berbincang yang menyejukkan hati, sekaligus menjadi sumber inspirasi hidup sehat, khususnya bagi para sahabat lansia yang luar biasa. Sahabat, sebelum kita mulai pembahasan utama dalam video kali ini, kami ingin bertanya dulu nih, kalau boleh tahu, sahabat saat ini tinggal di mana? Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung? Atau di daerah yang sejuk seperti Malang, Solo, atau mungkin di kampung halaman tercinta dengan suasana tenang dan damai? Kami senang sekali jika sahabat mau berbagi di kolom komentar, agar kita semua bisa saling mengenal, saling menyapa, dan menjalin kebersamaan yang indah. Selain itu, sahabat kini berusia berapa? Apakah sudah memasuki usia 60 tahun? Atau mungkin 70, 80 tahun? Atau bahkan lebih? Apapun usianya, sahabat semua tetap luar biasa. Setiap keriput di wajah sahabat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti pengalaman hidup yang kaya, penuh perjuangan, dan cinta kasih yang luar biasa. Nah, bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah badan terasa bugar dan ringan? Atau sedang ada keluhan-keluhan kecil seperti pegal linu, sendi terasa nyeri, atau sulit tidur? Jangan khawatir, sahabat. Semua yang sedang kita rasakan adalah bagian dari proses kehidupan yang wajar. Dan yang penting adalah bagaimana kita terus berusaha menjaga tubuh dan pikiran kita tetap sehat dan seimbang. Karena usia bukanlah penghalang untuk tetap hidup aktif dan bahagia, bukan? Di awal video ini, izinkan kami mendoakan semua sahabat channel Lansia Sehat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kesehatan kepada para sahabat kami yang sudah memasuki usia lanjut. Berikanlah mereka kekuatan tubuh, kejernihan pikiran, dan ketenangan hati. Jadikan hari-hari mereka penuh berkah, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan mendukung. Lapangkan langkah mereka, ringankan beban mereka, dan hadirkan kebahagiaan dalam hidup mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, topik yang akan kita bahas kali ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan bisa dibilang, hampir setiap hari kita bertemu dengannya di meja makan. Topik ini sangat sederhana, namun luar biasa dalam memberikan manfaat, terutama bagi para sahabat lansia. Apa itu? Ya, jawabannya adalah sayur. Sayur mungkin terlihat biasa saja. Warnanya hijau, kuning, ungu, atau merah. Bentuknya macam-macam. Ada yang daun, ada yang batang, ada juga yang buah. Tapi di balik bentuk dan warnanya yang sederhana itu, tersembunyi kekuatan besar yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita, terutama di usia lanjut. Sayur bukan hanya sekadar pelengkap nasi di piring. Ia adalah sahabat sejati tubuh kita yang bekerja diam-diam melindungi, memperbaiki, dan menguatkan berbagai fungsi organ dalam tubuh. Banyak dari kita yang mungkin masih belum menjadikan sayur sebagai bagian utama dalam pola makan sehari-hari. Kadang karena selera, kadang karena tidak tahu bagaimana cara mengolahnya agar enak, atau kadang karena merasa belum terbiasa. Tapi tahukah sahabat, bahwa kebiasaan sederhana seperti makan sayur secara rutin bisa membawa perubahan besar dalam tubuh kita? Sayuran mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Misalnya, vitamin A yang baik untuk mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh, kalium untuk tekanan darah, dan serat untuk kelancaran pencernaan. Bahkan beberapa sayuran memiliki senyawa alami yang bisa membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas berbagai manfaat sayur untuk kesehatan lansia. Tidak hanya dari sisi kandungan gizinya saja, tetapi juga dari sisi kesaksian nyata para sahabat lansia yang sudah membuktikan manfaatnya secara langsung. Kita juga akan membahas bagaimana cara memilih dan mengolah sayuran agar manfaatnya tidak hilang, dan tentunya tetap lezat di lidah. Kami ingin mengajak sahabat semua untuk menjadikan momen menonton video ini sebagai langkah awal perubahan kecil menuju hidup yang lebih sehat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Dan tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan niat tulus dan konsisten. Apakah sahabat ingin pencernaan yang lebih lancar, tidur yang lebih nyenyak, energi yang meningkat tanpa perlu minum suplemen, kulit yang lebih segar dan pikiran yang lebih tenang? Semua itu bisa mulai diraih
hanya dengan meningkatkan konsumsi sayuran dalam keseharian kita. Sahabat channel Lansia Sehat, sejak kita kecil, mungkin orang tua kita sudah sering mengingatkan, makan sayur, ya nak, biar sehat. Tapi saat kecil, kita justru lebih tertarik pada makanan manis, gorengan, atau camilan gurih. Kini, saat usia kita bertambah, barulah terasa betapa nasihat itu begitu benar adanya. Tubuh kita seakan berbicara, memberi sinyal bahwa ia butuh sesuatu yang lebih alami, lebih murni, lebih bernutrisi, dan itu bisa kita dapat dari sayuran. Apalagi, tubuh lansia memiliki kebutuhan khusus. Sistem pencernaan yang mulai melambat, kemampuan penyerapan nutrisi yang menurun, serta kecenderungan mengalami dehidrasi dan sembelit. Semuanya membuat sayur menjadi bagian penting dari gaya hidup lansia. Bahkan, para ahli gizi menyarankan agar lansia mengonsumsi sayur setidaknya 3-5 porsi per hari, agar tubuh tetap bugar dan organ dalam berfungsi optimal. Namun jangan khawatir, sahabat, makan sayur tidak harus rumit atau mahal. Kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil. Misalnya menambahkan bayam ke dalam sup, menumis kangkung untuk makan siang, membuat lalapan segar dengan timun dan tomat, atau bahkan membuat jus sayur campur buah yang segar di pagi hari. Semua bisa disesuaikan dengan selera dan kemampuan masing-masing. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang kenapa lansia sangat dianjurkan mengonsumsi sayuran. Apa saja kandungan gizi dalam berbagai jenis sayur? Bagaimana sayur bisa membantu menjaga jantung, ginjal, pencernaan, bahkan kesehatan tulang? Serta berbagai kisah nyata dari sahabat lansia yang mengalami perubahan luar biasa berkat kebiasaan makan sayur. Kami juga akan menyisipkan tips-tips praktis dalam memilih, menyimpan, dan mengolah sayur agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Tidak lupa, akan ada juga panduan membuat menu harian sayur untuk sahabat lansia agar tidak bosan dan tetap semangat makan sehat setiap hari. Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. Karena usia bukanlah batas untuk terus belajar dan berubah. Justru di masa lansia inilah kita perlu lebih memperhatikan diri kita sendiri, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas usia yang telah diberikan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Sampai di sini dulu perkenalan kita dalam bab pertama ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Tetap bersama kami ya. Jangan lupa untuk menyiapkan camilan sehat atau segelas air putih hangat sambil menonton video ini. Dan jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, keluarga, atau komunitas lansia lainnya. Karena berbagi kebaikan adalah bagian dari hidup sehat juga. Bab 2. Mengapa sayur penting di usia lanjut? Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita berbincang hangat tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut dan bagaimana sayur menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat, kini saatnya kita masuk lebih dalam. Kita akan bahas secara menyeluruh. Mengapa sebenarnya sayur begitu penting bagi tubuh seorang lansia? Apakah benar sayur bisa menjadi penopang kesehatan yang luar biasa di usia senja? Mari kita gali bersama, perlahan tapi tuntas. 1. Perubahan metabolisme lansia, kenyataan yang perlu dihadapi dengan bijak. Saat tubuh kita memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan yang terjadi dalam sistem tubuh. Proses metabolisme menjadi lebih lambat. Artinya, tubuh tidak lagi memproses makanan secepat dan seefisien saat muda. Akibatnya, kalori yang masuk jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan makanan bernutrisi tinggi, bisa berubah menjadi timbunan lemak, meningkatkan risiko kolesterol tinggi, diabetes, bahkan penyakit jantung. Sayuran adalah solusi ideal untuk masalah ini. Mengapa? Karena sebagian besar sayuran mengandung kalori yang rendah namun kaya nutrisi. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan zat gizi penting tanpa khawatir menambah berat badan berlebih. Dalam istilah ahli gizi, ini disebut sebagai nutrient dense but calorie light. 2. Pencernaan yang melemah. Sayur sebagai teman setia usus. Banyak sahabat lansia mengeluhkan masalah pencernaan seperti sulit buang air besar, perut terasa penuh, atau bahkan gangguan lambung. Ini sangat umum terjadi karena otot-otot di saluran cerna mulai melemah, dan produksi enzim pencernaan juga menurun. Sayur mengandung serat alami yang tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh usus lansia. Serat membantu melunakkan feses, mempercepat gerak peristaltik usus, dan mencegah sembelit kronis yang bisa sangat mengganggu. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan sayuran hijau memiliki risiko lebih rendah terhadap kanker usus besar. Serat juga membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah agar tetap stabil.
3. Sistem kekebalan tubuh yang mulai menurun. Di usia lanjut, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Tubuh lebih rentan terkena flu, infeksi, dan berbagai penyakit kronis. Disinilah sayur hadir sebagai pelindung alami tubuh. Banyak sayuran kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, serta flavonoid yang bisa menangkal radikal bebas dan memperkuat sel-sel imun tubuh. Contohnya, bayam dan brokoli mengandung vitamin C dan E yang berperan penting dalam meningkatkan aktivitas sel darah putih. Wortel mengandung beta-karoten yang membantu membentuk vitamin A, esensial untuk kesehatan membran mukosa dan mata. Semakin rutin sahabat mengonsumsi sayur, semakin kuat benteng pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. 4. Keseimbangan gizi dan kebutuhan mikronutrien. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu tantangan di usia lanjut adalah menjaga keseimbangan nutrisi. Banyak dari kita mungkin makan cukup dalam porsi, tetapi tidak dalam kandungan zat gizinya. Nah, sayur adalah bahan makanan yang kaya akan mikronutrien seperti magnesium, kalium, zat besi, dan folat. Magnesium dibutuhkan untuk fungsi otot dan syaraf. Kalium membantu menjaga tekanan darah. Folat penting untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan mikronutrien bisa menyebabkan cepat lelah, pusing, jantung berdebar, bahkan depresi ringan. Maka dari itu, menjadikan sayur sebagai bagian utama dari pola makan harian adalah langkah bijak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara alami. 5. Tekanan darah tinggi dan peran sayur dalam menurunkannya. Sahabat mungkin termasuk dari banyak lansia yang memiliki tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah silent killer, karena seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, namun bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Sayuran, terutama yang berdaun hijau dan berwarna oranye, sangat baik untuk mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium, magnesium, dan nitrat alami dalam sayur seperti bayam, kangkung, dan selada air membantu mengendurkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Selain itu, rendahnya kandungan natrium, garam alami, dalam sayur membuatnya menjadi makanan aman bagi penderita hipertensi. 6. Manajemen gula darah dan pencegahan diabetes. Salah satu penyakit yang paling sering muncul di usia lanjut adalah diabetes tipe 2. Ini disebabkan oleh pola makan tinggi gula dan karbohidrat sederhana yang terus-menerus dijalani sejak usia muda. Sayur adalah pahlawan dalam melawan gula darah tinggi. Kandungan serat larut dalam sayur seperti buncis, brokoli, dan kacang panjang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini menjaga agar kadar gula darah tidak melonjak tiba-tiba. Selain itu, serat juga meningkatkan sensitivitas insulin, hormon yang mengatur gula darah. Dengan rutin makan sayur, sahabat bisa mengontrol kadar gula darah secara alami tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat kimia. 7. Menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Tulang lansia semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Produksi kalsium menurun, dan kepadatan tulang berkurang. Banyak orang berpikir bahwa hanya susu yang bisa menjaga tulang tetap kuat. Padahal, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan sawi mengandung kalsium, vitamin K, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang. Vitamin K, misalnya, berperan dalam pembentukan protein yang menjaga kepadatan tulang. Konsumsi sayur kaya vitamin K terbukti menurunkan risiko patah tulang pada lansia. 8. Manfaat psikologis, sayur dan kesehatan mental. Tahukah sahabat, bahwa pola makan memengaruhi suasana hati? Banyak studi membuktikan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih rendah. Ini karena kandungan antioksidan, vitamin B kompleks, dan magnesium dalam sayur membantu mengatur hormon serotonin dan dopamin, dua hormon yang berperan dalam kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Selain itu, aktivitas menyiapkan dan memasak sayur juga memberikan kesenangan tersendiri. Mengolah sayur bisa menjadi bentuk terapi harian, terlebih bila dilakukan sambil bercengkerama bersama keluarga atau pasangan. 9. Sayur dan kesehatan jantung lansia. Jantung adalah organ vital yang terus bekerja sepanjang hidup kita. Di usia lanjut, menjaga kesehatan jantung sangat penting. Sayur, terutama yang kaya fitonutrien dan serat, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, mengurangi peradangan pembuluh darah, dan memperlancar aliran darah. Wortel, brokoli, dan kol ungu adalah contoh sayur yang tinggi antioksidan yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah penyumbatan arteri. 10. Sayur untuk mata, kulit, dan rambut sehat. Seringkali sahabat merasa penglihatan mulai kabur.
Atau kulit menjadi kering dan mudah iritasi? Rambut pun rontok lebih banyak? Ini semua bisa dibantu dengan konsumsi sayur secara rutin. Vitamin A dalam wortel dan labu sangat baik untuk mata. Vitamin C dalam paprika dan tomat membantu produksi kolagen untuk kulit. Zat besi dan folat dari daun katuk dan bayam mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan panjang di atas kita bisa melihat bahwa sayur bukan hanya pelengkap, tapi penopang utama kesehatan di usia lanjut. Dengan segala manfaatnya untuk pencernaan, jantung, tulang, mata, bahkan suasana hati, sudah saatnya kita memposisikan sayur sebagai makanan utama dalam piring makan harian kita. Tidak perlu langsung drastis. Cukup mulai dari menambah satu jenis sayur di setiap waktu makan. Rasakan perubahannya secara perlahan. Tubuh akan memberi sinyal bahwa ia mulai menerima cinta dari dalam, cinta dari makanan sehat yang penuh manfaat. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dunia gizi. Apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam aneka sayuran yang sering kita temui? Kita akan bahas satu persatu. Bayam, wortel, brokoli, kangkung, hingga tomat, dan melihat seperti apa keajaiban nutrisi yang tersembunyi di baliknya. Sampai jumpa di bab ketiga. Tetap semangat dan terus sehat, sahabatku. Bab 3. Kandungan gizi dalam aneka sayuran. Sahabat channel Lansia Sehat yang selalu kami banggakan. Di bab sebelumnya, kita sudah memahami mengapa sayur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, terutama di usia lanjut. Kita juga telah melihat bagaimana sayur dapat membantu menjaga tekanan darah, gula darah, sistem pencernaan, bahkan kesehatan tulang dan jantung. Kini, kita melangkah ke pembahasan yang lebih dalam dan spesifik. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam berbagai jenis sayuran yang membuatnya begitu ajaib? Mengapa tubuh kita bisa begitu terbantu hanya dengan menambahkan sayur dalam menu makan harian? Mari kita bahas bersama. Tidak terburu-buru, kita pelajari satu persatu kandungan gizinya. Lalu kita kenali pula contoh sayuran yang paling tepat untuk sahabat lansia konsumsi setiap hari. 1. Serat. Sahabat usus yang tak tergantikan. Serat adalah zat gizi yang tidak bisa dicerna tubuh, namun sangat penting bagi kesehatan. Serat membantu memperlancar buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus secara keseluruhan. Untuk lansia, serat juga sangat membantu dalam mengendalikan gula darah, menurunkan kolesterol, memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah makan berlebih. Sayuran kaya serat. Bayam, brokoli, wortel, buncis, daun pepaya, labu siam. Bagi sahabat lansia yang mengalami masalah susah buang air besar atau perut sering begah, konsumsi serat adalah langkah awal untuk memperbaiki kondisi tersebut. Usahakan mengonsumsi sayur segar yang tidak terlalu lama dimasak, karena pemanasan berlebihan bisa mengurangi kadar seratnya. 2. Vitamin A. Menjaga mata tetap tajam. Vitamin A sangat penting bagi kesehatan mata, kekebalan tubuh, serta regenerasi sel-sel kulit. Di usia lanjut, kebutuhan akan vitamin A meningkat karena degenerasi makula dan katarak sering menghampiri. Sayuran kaya vitamin A. Wortel, labu kuning, bayam merah. Warna oranye dan hijau gelap pada sayur menandakan kandungan beta-karoten yang tinggi, yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Jadi, jangan ragu mengonsumsi sayur berwarna terang, karena itu pertanda kandungan vitaminnya tinggi. 3. Vitamin C. Perisai alami tubuh dari penyakit. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ia juga membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayuran kaya vitamin C. Brokoli, paprika merah, kol, tomat, kacang panjang. Satu porsi kecil brokoli kukus, misalnya, sudah cukup memenuhi kebutuhan vitamin C harian untuk orang dewasa. Jadi, bayangkan betapa besar manfaatnya jika dikonsumsi secara rutin oleh lansia. 4. Vitamin K. Menjaga tulang tetap kuat. Vitamin K seringkali terlupakan, padahal ia sangat penting untuk pembekuan darah yang normal dan kesehatan tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada struktur tulang, sehingga memperkuatnya dan mengurangi risiko patah tulang. Sayuran kaya vitamin K. Bayam, sawi hijau, daun katuk, brokoli, seda. Sahabat lansia yang sudah mengalami pengeroposan tulang, osteoporosis, sangat disarankan menambahkan sayuran ini dalam menu hariannya. 5. Kalium. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium adalah mineral penting yang bekerja mengimbangi natrium, garam,
dalam tubuh. Ia berperan dalam mengatur tekanan darah, mendukung fungsi otot dan saraf, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sayuran kaya kalium. Ubi jeruk, tomat, bayam, kentang rebus, dengan kulit, daun kelor. Penting dicatat bahwa konsumsi sayur dengan tinggi kalium sebaiknya diimbangi dengan asupan air putih yang cukup untuk membantu ginjal bekerja dengan optimal. 6. Folat, sahabat jantung dan otak. Folat, vitamin B9, membantu membentuk sel darah merah dan memperkuat sistem saraf. Kekurangan folat bisa menyebabkan anemia, kelelahan, dan kesulitan berpikir jernih. Sayuran kaya folat. Bayam, lobak hijau, selada romaine. Bagi sahabat lansia, folat berperan mencegah demensia ringan serta menjaga daya ingat tetap tajam. 7. Magnesium, menenangkan sistem saraf. Magnesium berperan penting dalam lebih dari 300 reaksi enzim tubuh. Ia membantu mengatur tekanan darah, menjaga detak jantung, mendukung kekuatan tulang, dan menenangkan sistem saraf. Sayuran kaya magnesium. Bayam, daun katuk, kacang panjang, ubi ungu, kacang polong. Magnesium juga membantu tidur menjadi lebih nyenyak, cocok bagi lansia yang sering mengalami gangguan tidur. 8. Antioksidan, penjaga sel dari kerusakan. Antioksidan melawan radikal bebas yang merusak sel dan mempercepat penuaan. Dalam sayuran, antioksidan bisa berupa beta-karoten, lutein, zeaxanthin, flavonoid, polifenol. Sayuran tinggi antioksidan. Brokoli, kolmer, wortel, tomat, terong. Dengan rutin mengonsumsi sayur kaya antioksidan, tubuh sahabat lansia akan terlindungi dari penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. 9. Fitokimia, senyawa ajaib dari alam. Fitokimia adalah zat kimia alami dari tumbuhan yang berfungsi melindungi tanaman dari hama, dan saat dikonsumsi manusia, zat ini memberi manfaat luar biasa. Beberapa jenis fitokimia antara lain: lutein, menjaga kesehatan mata; glukosinolat, anti kanker; quercetin, anti-inflamasi. Sayuran seperti bawang merah, daun bawang, dan kubis sangat kaya akan fitokimia. Efeknya bisa terasa pada perbaikan fungsi organ dan perlindungan dari penyakit berat. 10 contoh menu harian kaya gizi untuk lansia. Berikut contoh menu sederhana namun kaya gizi. Sarapan, bubur kacang hijau, irisan daun pandan, teh hangat dengan gula aren, potongan pepaya dan timun. Makan siang, nasi merah, tumis bayam, jagung manis, pepes tahu, bumbu daun kemangi, lalapan kol dan tomat. Camilan sore, ubi rebus, jus wortel tomat, tanpa gula. Makan malam, sup bening sawi putih wortel, tahu kukus, buah naga potong. Menu ini tidak hanya sehat, tapi juga terjangkau dan mudah diolah. Sahabat channel Lansia Sehat, dari apa yang kita pelajari hari ini, satu hal menjadi jelas. Sayur bukan hanya pelengkap di pinggir piring, tetapi sumber kekuatan utama tubuh lansia. Setiap daun hijau, setiap potongan wortel, setiap helaian kol, membawa pesan kebaikan bagi tubuh. Mengetahui kandungan gizi dalam sayur membantu kita untuk lebih bijak dalam memilih dan menyusun menu harian. Ingatlah, tidak semua makanan mahal menjamin kesehatan. Justru, yang sederhana dan alami seringkali menjadi penyembuh sejati. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sayuran membantu menjaga imunitas tubuh dan organ penting seperti jantung, ginjal, dan hati. Kita juga akan melihat bagaimana sistem kekebalan lansia bisa bangkit hanya dengan bantuan rutin dari alam, lewat sayur yang dikonsumsi dengan penuh kesadaran. Sampai bertemu di bab keempat. Sahabatku, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa makan sayur hari ini ya. Bab 4. Sayur sebagai penjaga imunitas dan kesehatan organ. Sahabat channel Lansia Sehat yang penuh semangat. Setelah kita membahas kandungan gizi luar biasa yang ada dalam berbagai sayuran, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang tak kalah penting dan menarik. Kita akan menelusuri bagaimana sayuran berperan sebagai penjaga imunitas tubuh dan pelindung organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, serta sistem pencernaan di usia lanjut. Pada tahap usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami perubahan signifikan. Banyak fungsi organ yang mulai melambat, sistem imun tidak lagi sekuat saat muda, dan risiko terserang penyakit kronis meningkat tajam. Disinilah sayuran memainkan perannya sebagai sahabat setia tubuh lansia. Mari kita bahas secara mendalam.
1. Sayuran dan sistem kekebalan tubuh lansia. Sistem imun atau daya tahan tubuh adalah garis pertahanan pertama dalam melawan penyakit. Seiring bertambahnya usia, sistem imun kita menjadi lebih lemah dan kurang responsif terhadap infeksi. Bahkan luka kecil pun bisa memakan waktu lebih lama untuk sembuh. Untungnya, alam menyediakan solusi alami melalui sayuran. Banyak sayuran yang mengandung vitamin C, E, A, dan senyawa antioksidan lainnya yang mampu memperkuat kekebalan tubuh. Contoh nyata, bayam mengandung vitamin C dan folat yang mendukung produksi sel darah putih. Brokoli mengandung sulforaphane yang membantu meningkatkan enzim detoksifikasi dalam tubuh. Wortel mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, berfungsi menjaga mukosa tubuh seperti rongga hidung dan tenggorokan dari infeksi. Sayuran juga menyediakan fitokimia alami seperti flavonoid dan polifenol yang bersifat antivirus dan antibakteri. 2 sayur untuk kesehatan jantung. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah mesin utama tubuh kita. Ia bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Tapi sayangnya, penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama. Sayur sangat berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, menjaga tekanan darah agar tetap normal, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, mencegah pembentukan plak dalam arteri. Sayuran terbaik untuk jantung. Kale dan bayam, kaya akan kalium dan magnesium yang menjaga ritme jantung. Tomat, mengandung likopen, antioksidan yang membantu mencegah pengerasan arteri. Kol ungu dan lobak, tinggi serat dan antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol. Kacang panjang dan buncis, sumber serat larut yang membantu mengatur kadar lemak darah. Dengan memasukkan sayur ke dalam makanan sehari-hari, sahabat lansia dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke secara signifikan. 3. Sayuran dan fungsi ginjal. Ginjal adalah penyaring alami tubuh yang bekerja tanpa henti menyaring racun, kelebihan cairan, dan garam dari darah. Di usia lanjut, ginjal rentan mengalami penurunan fungsi karena beban kerja yang berat seumur hidup, konsumsi obat-obatan, atau tekanan darah tinggi. Sayur membantu ginjal dengan cara menyediakan cairan dan serat yang mencegah dehidrasi, mengurangi penumpukan garam dan racun, memberikan mineral penting yang mendukung fungsi filtrasi ginjal. Sayuran yang baik untuk ginjal. Timun dan selada, tinggi air dan membantu detoksifikasi. Daun seledri, diuretik alami yang membantu buang air kecil lancar. Labu siam, rendah kalium dan aman untuk penderita gangguan ginjal. Kembang kol, mengandung senyawa yang membantu netralisir racun. Namun, untuk sahabat lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter untuk memilih sayur rendah kalium. 4. Sayur dan perlindungan hati. Hati adalah organ penting dalam metabolisme tubuh dan tempat detoksifikasi berbagai zat kimia. Hati yang sehat mampu menangani makanan, obat, dan racun dengan optimal. Namun, dengan bertambahnya usia dan pola makan yang tidak terjaga, hati bisa melemah. Sayur membantu hati dengan cara menyediakan antioksidan alami untuk membersihkan racun, meningkatkan produksi enzim hati, mengurangi penumpukan lemak hati. Sayuran pendukung kesehatan hati. Daun dandelion, membantu regenerasi sel hati. Brokoli dan kembang kol, mengaktifkan enzim hati. Bit dan wortel, membantu detoks alami. Kubis, membantu membuang racun dari sistem pencernaan yang berpotensi membebani hati. Kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi sup sayur hangat atau jus sayur segar sangat baik untuk meringankan beban kerja hati lansia. 5. Pencernaan sehat dengan sayur. Pencernaan adalah sistem yang paling sering mengalami gangguan pada usia lanjut. Dari mulai sembelit, perut kembung, naiknya asam lambung, hingga gangguan usus besar. Sayur membantu pencernaan melalui kandungan serat larut dan tidak larut yang melancarkan buang air besar, membentuk mikrobiota sehat di usus, probiotik alami, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain, menurunkan risiko kanker kolon. Sayuran pencernaan sehat. Wortel parut atau kukus, menenangkan lambung. Pepaya muda rebus, tinggi enzim pencerna protein. Kol fermentasi, seperti kimchi alami sumber probiotik. Daun singkong kukus, tinggi serat namun lembut untuk usus. 6. Meningkatkan produksi energi tubuh lansia.
Lansia sering merasa lelah atau lesu meskipun sudah cukup tidur. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya vitamin B kompleks dan zat besi. Sayuran kaya akan vitamin B dan zat besi membantu proses metabolisme energi secara optimal. Sayuran penambah energi. Daun katuk, tinggi zat besi. Bayam dan sawi hijau, membantu produksi sel darah merah. Kacang-kacangan segar, sumber vitamin B kompleks. Tomat dan paprika merah, meningkatkan metabolisme dan pembentukan ATP, energi sel. 7. Perlindungan organ lain, paru-paru, otak, dan mata. Paru-paru juga mengalami penurunan fungsi seiring usia, terutama bagi yang memiliki riwayat merokok atau tinggal di lingkungan berpolusi. Begitu juga otak yang rawan mengalami penurunan daya ingat dan konsentrasi. Sayur berperan menjaga paru-paru dengan cara mengurangi inflamasi saluran pernapasan, memperbaiki fungsi alveoli, kantong udara kecil di paru-paru. Untuk otak, sayur berperan melancarkan sirkulasi darah ke otak, meningkatkan memori dan fokus, mencegah penuaan dini sel-sel saraf. Sayur penyehat paru-paru dan otak, seledri dan daun bawang, membersihkan lendir berlebih. Kol merah dan brokoli, mengurangi peradangan. Wortel dan tomat, menjaga kesehatan mata dan retina. Bayam dan kale, kaya lutein dan zeaxanthin, penting untuk otak dan mata. 8. Sayur sebagai terapi pencegahan penyakit kronis. Berbagai penelitian global menunjukkan bahwa pola makan kaya sayur berperan besar dalam mencegah penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, obesitas, kanker kolon, Alzheimer. Kandungan antiinflamasi dan fitokimia dalam sayur bekerja seperti obat alami yang lembut namun efektif untuk tubuh. Dan yang lebih penting, sayur bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping berbahaya. 9. Pola makan sayur yang konsisten, kunci umur panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, kunci dari semua manfaat luar biasa ini adalah konsistensi. Tidak cukup hanya makan sayur sesekali. Manfaat terbesar akan dirasakan jika sayuran menjadi gaya hidup harian, bukan sekadar menu pelengkap. Mulailah dengan menambahkan 2 jenis sayur di setiap makan utama. Menjadikan camilan dari bahan sayur, misalnya bakwan wortel kukus. Membuat variasi agar tidak bosan. Sayur kukus, tumis ringan, sup, atau jus. Sayur, sang penjaga tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, sayur bukan sekadar makanan, tapi pelindung tubuh, penyembuh alami, dan penguat organ dari dalam. Di usia lanjut, kita tak hanya ingin panjang umur, tapi juga ingin umur yang sehat dan bugar. Dan kunci dari itu semua, salah satunya terletak di dapur, sayuran yang segar, alami, dan syarat kebaikan. Di bab berikutnya, kita akan mendengarkan kisah-kisah nyata dari para sahabat lansia yang berhasil memperbaiki kualitas hidup mereka dengan memperbanyak konsumsi sayuran. Kita akan belajar dari pengalaman mereka, dan mungkin bisa terinspirasi untuk melakukan hal serupa dalam hidup kita. Sampai jumpa di bab 5, sahabatku. Bab 5, testimoni sahabat lansia yang rutin konsumsi sayur. Sahabat channel Lansia Sehat yang selalu kami hormati. Setelah kita mempelajari kandungan gizi dalam sayuran dan bagaimana sayur membantu menjaga imunitas serta berbagai organ penting dalam tubuh lansia, kini saatnya kita memasuki bagian yang paling menyentuh hati, kisah nyata. Bab ini akan memperdengarkan suara-suara sahabat lansia dari berbagai penjuru negeri yang telah mengalami sendiri khasiat luar biasa dari kebiasaan mengonsumsi sayur. Bukan teori, bukan imajinasi, melainkan kesaksian hidup. Pengalaman nyata dari mereka yang awalnya mengalami berbagai gangguan kesehatan, lalu secara perlahan bangkit, membaik, dan lebih bugar, berkat satu langkah sederhana, rutin makan sayur setiap hari. 1. Kisah Ibu Siti, 66 tahun, dari Magelang, selamat dari operasi usus. Ibu Siti sudah mengalami sembelit kronis selama bertahun-tahun. Hampir setiap minggu ia harus mengonsumsi obat pencahar, dan saat ke dokter, beliau divonis memiliki gejala awal penyumbatan usus yang jika dibiarkan bisa berakhir di meja operasi. Saat itu, salah satu anaknya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan mulai menyarankan perubahan pola makan, terutama dengan meningkatkan asupan sayuran hijau dan berserat tinggi. Saya mulai setiap pagi minum air hangat dan sarapan bubur dengan tambahan tumis bayam. Siangnya saya ganti lalapan selada dan timun. Malamnya saya buat sayur bening bayam atau sawi, kenang Ibu Siti. Dalam 2 minggu, frekuensi buang air besarnya kembali normal.
Tak ada lagi perut keras seperti batu atau nyeri di bagian bawah perut. Kini, hampir 3 tahun berlalu, Ibu Siti tidak pernah lagi bergantung pada obat pencahar. Sayur itu penyelamat saya, ujarnya sambil tersenyum. 2. Bapak Jamhari, 71 tahun, dari Cirebon, menurunkan gula darah tanpa obat. Bapak Jamhari adalah pensiunan guru yang sudah bertahun-tahun menderita diabetes tipe 2. Ia mengandalkan obat dari puskesmas setiap bulan. Namun, kadar gula darahnya tetap fluktuatif. Seringkali mencapai angka 250 mg/dl. Hingga suatu hari, ia mendapat penyuluhan dari komunitas lansia sehat di masjid kampungnya tentang manfaat sayuran bagi pengidap diabetes. Ia pun mencoba mengganti pola makannya secara bertahap. Nasi putih diganti dengan nasi merah. Sarapan diganti dengan bubur jagung, sayur tumis. Makan malam dengan lalapan dan pepes tahu. Menghindari makanan berminyak dan memperbanyak jus tomat tanpa gula. Awalnya saya kira susah, tapi karena saya ingin sembuh, saya paksakan. Sekarang saya malah ketagihan makan lalapan dan jus tomat. Enak dan menyegarkan, kata beliau. Setelah 3 bulan konsisten, gula darahnya stabil di angka 130 mg/dl. Bahkan, dokter menyarankan untuk mengurangi dosis obat karena hasil lab membaik. 3. Testimoni Ibu Maria, 68 tahun, dari Tomohon, kulit lebih cerah dan tidur lebih nyenyak. Ibu Maria selama ini dikenal sebagai wanita yang aktif dan ceria. Namun, ia pernah mengalami masa sulit saat memasuki usia 65 tahun. Ia mengeluh kulitnya kusam, susah tidur, sering gelisah, dan berat badan naik. Setelah konsultasi dengan ahli gizi lokal, beliau disarankan untuk lebih banyak mengonsumsi sayuran berwarna-warni seperti wortel, tomat, paprika, dan kol ungu. Ia juga mulai membuat kebiasaan kecil. Setiap sore minum jus wortel apel, memasak sup sayur segar tanpa penyedap, menyisipkan daun katuk dalam orak-arik telur pagi hari. Setelah 2 minggu, saya merasa lebih tenang saat tidur malam. Kulit saya juga nggak sekusam dulu. Bahkan cucu saya bilang, nenek kelihatan lebih muda. Kisah Ibu Maria sambil tertawa. 4 kisah komunitas lansia sehat di Padang. Sayur membawa keharmonisan. Sebuah komunitas lansia di Padang Barat menginisiasi program Kebun Sayur Bersama. Setiap pagi, mereka berkumpul di kebun kecil di belakang masjid. Mereka menanam bayam, kangkung, tomat, dan sawi. Selain bertani, mereka juga membuat jadwal memasak bersama setiap pekan dengan menu utama berbasis sayur. Sebelum ini, saya jarang makan sayur. Lebih suka gorengan. Tapi sejak ikut kegiatan ini, saya belajar memasak sayur jadi enak dan nagih. Cerita Bapak Muklis, 63 tahun, anggota komunitas. Hasil dari kebiasaan baru ini sangat terasa. Anggota yang dulu mengeluh asam urat, kini sudah tidak kambuh. Banyak yang merasa lebih ringan, tidak mudah mengantuk. Kebersamaan pun makin hangat karena sering bertukar resep sayur sehat. 5. Bapak Sumiran, 75 tahun, dari Bantul, menang lawan hipertensi. Bapak Sumiran dikenal sebagai sosok yang keras dan enggan berubah. Ia dulu sering makan makanan tinggi garam, mie instan, dan minim sayur. Akibatnya, tekanan darahnya sering berada di atas 160 mmHg. Setelah mengalami pusing berat dan dirawat di rumah sakit, dokter memperingatkannya, jika tidak mengubah pola makan, stroke bisa datang sewaktu-waktu. Itulah momen yang mengubah hidupnya. Ia mulai belajar dari cucunya yang kuliah di gizi. Ia diajarkan menu sayur penurun tekanan darah, seperti sup daun kelor, tumis brokoli paprika, timun segar dengan seledri dan perasan jeruk nipis. Kini, tekanan darah Bapak Sumiran stabil di angka 125/80 mmHg. Ia bahkan menginspirasi tetangga untuk membuat warung sayur sehat di kampung. 6. Apa rahasia mereka bisa konsisten? Berdasarkan wawancara dengan beberapa sahabat lansia yang berhasil menjadikan sayur sebagai gaya hidup, ternyata kuncinya ada pada memulai dari hal kecil, tidak langsung ekstrim, cukup 1-2 jenis sayur dulu, mencari teman seperjalanan, makan bersama pasangan, komunitas, atau keluarga, variasi olahan, supaya tidak bosan, kadang tumis, kadang sup, kadang lalap, menanam sendiri. Banyak yang merasa lebih semangat makan sayur dari kebun sendiri. Menghindari godaan berlebihan, kurangi makanan olahan, perbanyak makanan segar. 7 catatan dari ahli gizi dan dokter lansia. Dalam wawancara dengan beberapa dokter spesialis geriatri,
mereka menyampaikan bahwa sayur adalah sumber kehidupan bagi tubuh lansia. Konsumsi rutin bisa mencegah lebih dari 30% penyakit degeneratif. Dan ahli gizi menambahkan, yang penting bukan hanya makan sayur, tapi juga bagaimana sayur itu diolah dan dipadukan dengan makanan lain. Hindari digoreng berlebihan. Gunakan teknik kukus, rebus, atau tumis ringan. 8 testimoni video dari penonton channel Lansia Sehat. Berikut beberapa komentar nyata yang bisa disisipkan ke dalam video. Saya tiap pagi minum jus sayur, dan sekarang tidak pernah sembelit lagi. Terima kasih channel Lansia Sehat. Bu Rukiah, 62 tahun. Dulu saya tidak suka sayur. Sekarang saya merasa bersalah kalau sehari tidak makan bayam atau timun. Pak Abdurrahman, 67 tahun. Video ini menyadarkan saya. Sejak rutin konsumsi lalapan, tidur saya lebih pulas. Terima kasih ilmunya. Omalina, 70 tahun. Sahabat channel Lansia Sehat. Kisah-kisah tadi bukanlah dongeng. Itu adalah kenyataan. Bukti bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk menjadi sehat. Selama semangat masih menyala, kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, dimulai dari 1 sendok sayur setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setiap tahun yang kita lalui di usia lanjut adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, anugerah itu akan terasa lebih berharga bila tubuh kita tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap damai. Salah satu kunci agar semua itu bisa tercapai, ternyata terletak pada sesuatu yang sangat sederhana, sayur. Selama 10 bab perjalanan ini, kita sudah menyelami kandungan gizi dalam sayur, manfaatnya bagi organ tubuh, dan kisah nyata dari sahabat lansia yang telah mengalami perubahan hidup berkat makan sayur secara rutin. Semuanya mengajarkan kita bahwa perubahan hidup yang besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mungkin selama ini kita menganggap sayur itu hanya makanan sampingan. Tapi hari ini, kita telah melihat bahwa sayur bisa menjadi sumber kekuatan hidup, pelindung kesehatan, dan penyembuh alami yang luar biasa. Di usia yang makin matang, tubuh kita tidak lagi membutuhkan makanan yang mahal atau penuh bumbu, tapi justru makanan yang alami, bersih, dan sederhana, seperti sayur. Mari, sahabat, kita jadikan makan sayur bukan sekadar rutinitas, tapi kebiasaan baik yang menyelamatkan dan memperpanjang umur dengan kualitas. Kita lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta yang masih ingin melihat kita tersenyum sehat dan penuh semangat setiap hari. Terima kasih telah setia menyimak sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati untuk berubah. Semoga video ini menjadi penyemangat dan pengingat bahwa sehat itu sederhana, dan langkah pertama bisa dimulai sekarang juga, dari dapur kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.